Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ustaz, ini kita kawinkan nih. Saifuddin Ibrahim dengan Rifa nih, cocok nih. Iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kalau memang kalian menganggap sosoknya sama, bisa nggak Muslim memanggil Allah itu Yahweh atau Elohim? Enggak begitu. Novia, nggak ada contoh dari Kanjeng buta huruf. Kenapa kalian nggak berani menyebutnya sebagai Yahweh? Kalau memang sama, udah panggil aja Yahweh. Iya, tunggu. Sarawat saya kan. Yahweh itu. Saya ulangi supaya dia paham gitu. Katanya tidak dijelaskan. Padahal dengan jelas kita tunjukkan di depan mata. Istiqmal penggunaan itu kan dari nama. Itu jelas-jelas nama. Sedangkan nama Allahnya Muslim itu Alif Lam Lam Ha. Itu kan jelas dua yang berbeda. Coba dengarkan dulu Ustadz Alwan Novia. Tugas kami hanya menjelaskan. Kau mau ikut pendeta sesat ini juga nggak apa-apa. kita susah bicara sama orang yang tidak memperhatikan data. Kan data-datanya saya tunjukkan jelas loh ya. Yang menggunakan dengarkan dulu Pak Saifuddin. Di dalam halakha yaumid itu referensi Yahudi. Mulutmu itu loh. Referensi Yahudi, ketika mereka menggunakan Bible berbahasa Arab, mereka menggunakan kata Allah di situ, pengenalan kata Allah. Di dalam terjemahan yang saya tunjukkan tadi, itu di Bible kamu, itu di Keluaran pasal 3. Di situ dipakai Yod He Vav He, diterjemahkan Allah. Itu data. Sekarang apa hubungannya mempertanyakan kepada orang Islam? Orang Islam tidak ada sangkut pautnya di sini. Kami tidak menyamakan Allah dengan Yod He Vav He, tidak ada di sini. Secara penggunaan bahasa mereka yang menyamakan itu. Berarti kamu menggunakan kata Allah dalam Al-Quran merujuk kepada Keluaran yang dipakai oleh sama dengan begini Novi, saya tanya kamu dulu. Orang Arab kamu Kristen. begini bang, Novi, kamu kalau ngerti, Dana Novi, kalau kamu mau membantah Al-Quran, bentar dulu, sebentar. Yang menyamakan Yod He Vav He itu kata Ustaz Alwan, bukan kami. Kami nggak kenal Yahweh, HWH itu kami nggak kenal. Sorry ya, kita nggak kenal nama Tuhan yang namanya Yahweh, itu kita nggak kenal. Kita taunya Ustaz Wafi. Ya, kalau di dalam kitab kau ada tertulis YHWH, kau pun salah. Nggak ada orang Yahudi bilang itu Yahweh. Yahweh itu panggilan dari kata Yahweh, dewa yang dewa pagan yang kemudian dijadikan Yahweh, Yahweh. Nanti kutunjukkan kalau literaturnya. Nah, sekarang kau dengarkan dulu Ustadku ngomong. Aku belum turun tangan, kenapa? Karena Ustadku masih santun ya. Kau kalau ngeyel, kau nggak bisa di sini karena kita butuh orang-orang yang mau mendengarkan. Ini Ustadku di sini loh. Aku aja diam loh kalau Ustadku ngomong. Jadi kalau kau nggak bisa menghargai Ustadku ngomong, mending kau tanya sama Pak Pendeta, kau ikut kau mulung galeng sama dia ke Amerika itu. Atau kau mau ikut sama Pak Pendetamu itu yang tengoklah mulutnya entak ya. Aduh, bentuknya udah tidak, astagfirullah. Kamu kalau ngomong, kamu perempuan, kamu ngomong yang beradab dikit lah. Kamu dengan ngapain aku beradab? Tanya sama, tunggu. Kau tanya sama pendeta kau, itu dia malah justru bahagia aku gitu kan. Kau tengok tuh, saking dia senangnya aku gitu kan. Nah, dari tadi itu dia main judul online itu dia tuh. Dapat nggak katanya. Walaupun Yesus sudah ada, nggak dapat duit. Nah, silakan Ustaz Alwan. Kau dengarkan Ustadku ngomong dulu. Kau pun nggak ada adab sama Ustadku. Lanjut Ustaz. Kan kita pakai data ya. Yang menerjemahkan Yod He Vav He menjadi Allah itu memangnya di dalam Al-Quran atau di dalam Bible coba tadi? Yang saya tunjukkan tadi. Bible kan data. Jadi yang menyamakan Yod He Vav He dengan Allah itu orang Arab Kristen. Tadi di buku Satafi juga terjemahan Van Dijk. Ya, itu data kan, kira-kira yang menerjemahkan Yod He Vav He menjadi Allah itu orang waras apa tidak waras tuh? Orang punya ilmu apa tidak punya ilmu? Tanya itu sama Pak Saifuddin, dia punya Al-Kitabul Muqaddas, kan bisa di cross check. Satu. Yang kedua, saya tunjukkan data dari Halakha Yaumid. Di Halakha Yaumid dimunculkan juga datanya di sana kan, bahwa pengguna mereka menganggap nama itu terlalu suci. Disebutkan Yod He Vav He, mereka panggil sama dengan Yirda Alaik. Allah Yismalak. Apa artinya itu? Hashem is with you.
Jadi baik Arab Yahudi, Arab Kristen menggunakan pengganti Yod He Vav Ve dipanggil dengan Allah. Itu data. Jangan ada sangkut pautnya kami Muslim percaya tidak. Bisa tidak Tuhanmu disebut Hashem? Ini penggunaan bahasa yang menggunakan kamu, yang menggunakan orang Yahudi, kami yang disalahkan. Gitu. Assalamualaikum Ustaz Bang Zuma Kanda Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Mute-nya Bang, mute-nya Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dinda Alwan, apa kabar Dek? Sehat? Ya Alhamdulillah ala kulli khair. Karena ini Assalamualaikum Bang Zuma. Semua bertanya saya dari mana ya? saya hiatus agak lama nih. Silakan Kanda lanjut. Iya, tumben orang tua ini bertahan. Lihat saya. Udah sembuh dia rupanya. Biasanya kalau lihat saya itu kayak lihat malaikat maut, langsung menghilang dia. Kayaknya dia habis minum dia ini, habis mabuk kayaknya. Lagi main judol dia Bang. Oh, pantesan aja. Jadi gini teman-teman sekalian, di Indonesia ini itu lebih duluan Al-Quran tiba di Nusantara daripada Bible yang dibawa oleh penjajah Belanda dan juga Portugis. Jadi ketika Nusantara diajarkan mengenal nama Allah, kita umat Islam mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Adam alaihissalam. Runut diajarkan di dalam Al-Quran Allah, 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 Allah. Kemudian datang penjajah. Penjajah memperkenalkan Tuhan dari Roma, namanya Theos. Yang kemudian Theos ini menggunakan dua pakaian. Yang pertama menggunakan pakaian Yahudi, yaitu Tuhannya Yahudi diambil di sana. Kemudian yang kedua Tuhannya umat Islam juga diambil. Jadi Bible yang baru nongol di Indonesia dari penjajah itu mencoba untuk menggunakan Tuhannya umat Islam, dan pasti kita tahu bahwa mereka mengambil kitabnya Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama, padahal itu adalah kitab Perjanjian Baru milik Yahudi. Nah, lalu kemudian mereka kembali melemparkan batu bola apinya tuh ke kita. Kenapa umat Islam itu tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, Yod He Vav Ve, atau Hasem, atau Adonai? Kan ini pertanyaan lucu. Tuhan kita dari dulu, sebelum Kristen Katolik masuk ke Indonesia, Tuhan kita Allah. Nggak ada urusan dengan Tuhannya Yahudi yang mereka bawa ke sini. Mereka lah yang punya kewajiban untuk membuktikan apakah Tuhannya Yahudi yang keluar merangkak dari kubur. Itu. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur pada hari ketiga? Apakah yang orang Yahudi sebut Hasem itu yang turun ke bumi dipotong nonotnya hari ke-8? Apakah Hasem sembahan Musa yang kemudian nenen sama wanita dewasa? Mereka yang punya kewajiban, jangan ganggu Allah. Allah kita itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu sudah final di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Nggak ada yang bisa mengganggu-gugat itu. Mereka lah yang punya kewajiban menjelaskan ke kita bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu adalah sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka yang punya kewajiban. Apakah yang merangkak keluar pada hari ketiga dari kubur itu adalah sembahannya Abraham? Buktikan. Buktikan. Di mana orang Yahudi menyembah makhluk kuburan? Oke, saya jawab ya. Silakan. Dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kitabnya Musa ya. Saya sudah menekankan tadi nama Allahnya Musa itu YHWH ya. Nah, lalu di Markus 12 ayat 29, Yesus mengutip perkataan Nabi Musa atau kitab Nabi Musa yang berkata bunyinya sama. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Tuhan yang dirujuk oleh Yesus di Perjanjian Baru itu merujuk kepada Tuhannya Musa yang bergelar YHWH. Kitab yang abad ke-7 tidak ada menyebutkan YHWH dalam Al-Quran. Itu jelas nama yang dibenarkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi pada yang mula-mula yang sebelum abad ke-7 itu, memang nama Allah mereka itu YHWH, panggilannya tidak ada yang lain, namanya itu nama yang kudus.
Nah, di abad ke-7 Allah kalian mengklaim dalam surat Hud 11:10 Allah kalian itu yang bernama Alif Lam Ha atau Allah mengklaim menurunkan Taurat kepada Musa. Ini Musa yang mana dan Taurat yang mana? Apakah ada dua Taurat Musa? Apakah ada dua Taurat? Ada dua Musa? Karena saya jawab. Muhammad itu Alif Lam Ha yang menurunkan Taurat kepada Musa di dalam Al-Quran. Udah, jangan panjang-panjang. Panjang kali kosong. Berarti kan yang punya Musa itu Islam sama Yahudi berarti, Pak. Jadi gini, abad ke-7 Nabi Muhammad SAW diwahyukan kemudian tentang Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Allah. Kemudian di abad ke-4 orang Barat memiliki juga kitab. Kok jadi teos? Tugasmu Hasem, Adonai, El Gebor, El Shaddai, Adonai, Yotevave, El Jireh. Kok bisa berubah jadi teos? Berubah jadi Yesus. Ya Allah ya Karim. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Nabi Muhammad menerima Torah. Kata Allah, musaddiqul lisanan Arabiyan. Jadi Torah itu diinformasikan lagi sebagai berita gaib kepada Nabi Muhammad dalam lisan Nabi Muhammad, yaitu lisan bahasa Arab. Gak ada masalah. Sedangkan kalau kami nih Islam yang saya katakan kepada saudari ini, Islam. Bagaimana kemudian nabi ketika Nabi Abraham, ketika keturunannya Nabi Yakub memberikan kemudian wasiat kepada keturunannya, apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Kalau na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahid. Tuhan yang satu. Lantas kenapa Kristen merubah Tuhan yang satu ini? Anda membaca Ulangan 6 nomor 4, Anda membaca Markus 12 dan seterusnya 29. Tapi kenapa berubah jadi 3? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kan terlalu serakah, harus 3. Satu aja udah cukup. Yahudi Tuhan cuma satu, Islam Tuhan cuma satu, ente 3. Terlalu rakus. Satu aja pun tidak cukup Tuhan itu, Anda tambah-tambahin. Keluar dari kubur jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Saifuddin. Kan lucu. Kisah Rasul 2 nomor 36. Sabar dulu. Jadi orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk Saifuddin. Kan lucu. Bukankah orang Yahudi sudah punya Tuhan? Kenapa harus melantik orang yang dari kuburan jadi Tuhan juga? Ini PR buat kalian berdua. Semua Kristen di Indonesia, di dunia, dimanapun, belahan dunia manapun, tak kasih. Anda harus jawab ini. Di dalam Kejadian nomor 17, nomor 6 dan nomor 7. Dengarkan baik-baik. Tuhannya Abraham mengangkat sumpah, yaitu perjanjian. Dia mengangkat perjanjian agung. Apa perjanjiannya? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku antara aku dan kamu, anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Siapa yang berani dan siapa yang bisa, kekuatan apa yang bisa merubah perjanjian kekal Tuhan itu? Bahwa dia hakikat pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Yeshab. Nah, sedangkan kalian ini Bani siapa? Ajaran Kristen itu dari Bani apa? Yang mengajarkan menuhankan makhluk yang keluar dari kubur itu Bani apa yang ngajarin itu? Bani Israel kagak. Bani Israel kagak. Bani Israel diajarkan menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Lah kalian menyembah manusia. Yang ngajarin siapa? Itu dulu. Jadi saudari, ya, coba kau tanya orang tua ini. Apakah ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub? Bahwa dia bersumpah akan menjadi Tuhannya keturunan Ismail, keturunan Ishak. Ada yang bisa merubah itu?
Sedangkan kalian menyembah Tuhannya Romawi kuno yang dibungkus dengan kata God atau Theos. Ingat, tidak ada hubungannya perjanjian lama kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi agama Romawi kuno, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Demikian. Ya, berikan ada ayatnya kalau di dalam Al-Quran Muhammad mengutip perkataan Musa, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan adalah satu. Dan yang sama seperti dikutip oleh Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah satu, Tuhan itu Esa. Dan berikan, karena menurut kitab kalian, kitab Allah kalian itu menurunkan Taurat kepada Musa. Nah, di mana Taurat itu? Kenapa kamu selalu merujuk kepada kitab Yahudi atau yang kami pegang ini sekarang, Septuaginta yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Di mana kitab Allahmu itu sekarang, yaitu Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di abad ke-7? Adakah bunyinya sama dengan yang dimiliki oleh Saya jawab sekarang? Mohon izin guru-guru saya jawab. Di dalam kitab yang kamu genggam itu, Ulangan 33 nomor 1, Musa meneguh hukum-hukum itu hanya kepada Bani Yakub. Itu adalah hak kepunyaan mereka. Nomor 4-nya, Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel. Mazmur 147. Nomor 19, nomor 20. Hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa Anda minta ke bangsa lain? Mereka punya hukum. Dia yang punya kitab, dia yang punya ketetapan, dia yang berurusan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan kami. Kami hanya mendapatkan informasi. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu bahwa dulu aku Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman kepada Nabi Musa. Itu aja. Kok Anda minta kitabnya ke kami? Yang lucu, Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang Roma. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi ada di kalian? Dari mana kalian dapatkan kitab itu? Padahal itu adalah hak milik kepunyaan orang Yahudi. Jadi jangan Anda minta Taurat di kami. Taurat bukan untuk kami, Taurat itu untuk Bani Israel. Kami datang nih dengan logonya nih. Mana Taurat itu? Anda tunjukkan ini. Perjanjian lama. Kami tanya orang Yahudi, apakah itu Taurat? Bukan, kata mereka. Gimana dong? Ternyata Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu Anda klaim kitab Anda, kan memalukan kalau gitu. Jangan kemana-mana dulu. Anda batalkan dulu Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Batalkan itu dulu. Bahwa Tuhan bersumpah dengan perjanjian kekal. Aku Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata, aku Tuhan Eloah Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail, Bani Ishak sebagai perjanjian kekal. Kau bantah itu. Iya. Sedangkan kalian itu pengikut orang Roma yang menyembah Theos, dewa Zeus, Hercules dan Zeus kalian bungkus dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nggak make bagi kami. Oke. Di dalam kitab Kejadian yang kamu kutip itu, berikan ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau memang kau meyakini bahwa Allahnya Muslim sama dengan Allahnya Yahudi, silakan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Itu jelas yang saya bacakan tadi, itu udah jelas itu. Buka. Apakah isinya sama? Buka aja, buka. Am kuntum syuhada'a is hadar Yaqub al-maut. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang dicuri oleh kami. Karena apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama itu berbicara. Yang lain diam. Silakan lanjutkan. Silakan. Anda ngomong. Silakan. Ini memang orang ini memang jahat sekali mulutnya ya. Saya bilang yang lain diam, Anda yang bicara. Silakan. Lanjut. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan ketuhanan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian 17 tadi coba.
Bantah Semua itu. kebohongan itu ditimbulkan oleh seorang nabi. Jangan bicara berdasarkan kebencian. Yaitu nabi buta huruf. Jangan berbicara mengenai kebencian Yaitu Anda. Kejadian 17 itu, kejadian 17 nomor 6. Kejadian 17 6 nomor 7. Batalin dulu itu. Batalin dulu kejadian 17. Dengarin dulu. Mana dalilmu untuk membatalkan kejadian 17? Dengarin dulu. Yang ditanya oleh Novi itu, ada nggak ayat itu di dalam Al-Quran? Karena Nabi yang buta huruf itu tidak tahu apa-apa. Oke, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarin dulu, monyet. Kenapa kamu emosian? Susah di sana di Amerika, susah, sulit hidupmu. Berat hidupmu di sana. Berat, terlunta-lunta kau di sana. Hah? Emosian. Saya minta Kristen sedunia batalin kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Revisi. Revisi itu, revisi. Hilangkan itu. Bahwa aku berjanji, aku bersumpah, ini perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahannya Bani Ismail. Batalin itu dulu. Nah sekarang ada nggak di situ bersumpah aku akan menjadi sembahan orang Romawi? Ada nggak? Nggak ada. Ismail keturunannya Arab, Ishak keturunannya Yahudi, Romawi keturunan dari mana? Pura-pura aja dia emosi. Dia cuma mau kabur itu. Dia memang paling benci sama aku.